Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reni Maulina Yuniarti, Prodi Perbankan Syariah kelas A semester 6 angkatan 2017. Untuk memenuhi tugas dari Ibu Febia Anuri Jayasi, saya ingin menjawab pertanyaan yang diberikan olehnya. Untuk pertanyaan pertama, yaitu hal yang menarik yang diinginkan oleh khalayak umum ketika mendengar kata bank. Menurut saya pribadi, kata bank di sini berarti sebuah lembaga yang dapat menyimpan, menghimpun maupun menyalurkan sebuah dana. Di mana bank di sini sangat diperlukan oleh khalayak umum. Sehingga hal yang menarik ketika pada khalayak umum, bank di sini dikenal sebagai lembaga yang dapat menyelesaikan masalah atau solusi, di mana lembaga tersebut dapat membantu dalam segi finansial pada masyarakat banyak. Dan untuk hal yang diinginkan oleh khalayak umum, di mana dapat menurunkan suku bunga yang rendah, sehingga pada proses kreditur atau pemberian pinjaman kepada seorang nasabah dapat terrealisasikan sehingga tidak meresahkan seorang nasabah. Baik, hanya itu pertanyaan nomor 1 dari saya. Baik, untuk pertanyaan yang kedua, di mana hal apa saja yang mengantarkan marketing itu sukses? Menurut saya pribadi, seorang marketing dapat dikatakan sukses apabila ia dapat menarik atau mempengaruhi seorang nasabah, sehingga seorang nasabah dapat berbaur atau mengikuti apa yang ada dalam dunia perbankan tersebut. Tidak hanya itu, seorang nasabah di sini bisa dapat bertransaksi sebagai seorang nasabah, dan itu sangat mempengaruhi seorang marketing agar ia dikatakan sukses. Seperti itu. Mungkin hanya itu jawaban nomor 2. Dan untuk pertanyaan yang nomor 3, sebutkan kelemahan dan kekurangan teller, customer service, serta satpam. Pada ketiga profesi tersebut itu sudah sangat terpenting pada dunia perbankan, di mana pada lembaga dunia perbankan di sini 3 profesi tersebut sudah menjadi garda terdepan. Jika dilihat dari segi pelayanannya, teller serta CS sangatlah dibutuhkan, dan mereka harus betul-betul menjadi pribadi yang bagus serta menarik dalam mendapatkan simpati nasabah. Dan hal yang harus ditetapkan dalam seorang teller maupun CS itu adalah murah senyum, ramah, serta dapat seorang nasabah itu bisa mengenal seperti keluarga sendiri. Dan untuk kelemahan dari teller maupun CS itu dilihat dari tingkat efisien maupun ketika ingin melayani seorang nasabah, di mana waktu yang diperlukan dalam seorang teller maupun CS itu sangatlah lama, sehingga kurang efisien ketika setiap nasabah ingin melakukan transaksi. Mungkin hanya itu jawaban nomor 3 dari saya. Baik, saya ingin menjawab pertanyaan nomor 4, di mana kita tahu 3 profesi tersebut dalam layanan perbankan. Seperti kita tahu sebelumnya bahwa 3 profesi tersebut diantaranya sebagai teller
customer service, dan satpam itu dapat kita jumpai ketika berada di dunia perbankan. Dan mereka yang sudah berkecimpung dalam dunia perbankan sudah menjadi garda terdepan dalam dunia perbankan. Dan untuk 3 profesi tersebut hal yang ditonjolkan yaitu kita harus, apabila kita seorang teller, CS maupun satpam, kita harus murah senyum, menarik kepada nasabah, dan bisa berbaur pada setiap nasabah, tepat waktu dalam bertutur kata, dan mudah dipahami oleh setiap nasabah. Dan untuk satpam, hal yang dapat ditonjolkan yaitu ketika mengayomi seorang nasabah yang baru datang, dia dapat memberikan arahan yang baik dan ramah. Mungkin hanya itu jawaban nomor 4 dari saya. Betul. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 5, di mana pertanyaannya yaitu kesulitan, tantangan, dan kesempatan bagus dalam mencari nasabah. Menurut pribadi saya sendiri, kesulitan dalam mendapatkan seorang nasabah yaitu sulit untuk mempercayai pada nasabah, sehingga seorang nasabah itu kurang berkecimpung atau mengikuti apa yang sudah kita berikan, sehingga seorang nasabah itu kurang berpengaruh dalam produk yang kami tawarkan. Dan sikap para nasabah itu sangatlah acuh tak acuh dalam menanggapinya. Dan untuk tantangannya dalam mencari nasabah yaitu saya pribadi sangat sulit mempengaruhi dan takut mereka tidak ikut bertransaksi dalam produk yang kami berikan, sehingga hal tersebut dapat menjadi tantangan bagi saya. Dan untuk kesempatan bagus apa dalam mencari nasabah? Menurut saya, kesempatan bagus yang dapat kita raih ketika kita mengumpulkan seorang nasabah itu baik dilihat dari segi umur, kriteria, maupun jalin hubungan dengan seorang nasabah, agar nasabah bisa mengenal kita dengan karakter kita masing-masing. Mungkin hanya itu jawaban dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati ibu, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.